Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun pertemuan kita kali ini adalah bahwasanya saya akan menyampaikan presentasi visi dan misi yang ada di SD Madrasah Sekolah 437 Pamulan yang telah kita rancang sebelumnya. Bapak Ibu, perlu saya jelaskan bahwa visi dan misi di sebuah sekolah itu sangat penting. Karena tanpa adanya visi dan misi di sebuah sekolah, tentu tujuan sekolah itu tidak akan terarah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari langsung kita masuki ke materi. Ya, Bapak Ibu, di sini sudah jelas bahwa maksud dan tujuan presentasi visi dan misi adalah dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMN sebagai upaya mempresentasikan visi dan misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita harus penting memahami pengertian daripada visi dan misi. Di mana di sini visi dan misi sekolah itu adalah merupakan komponen penting dalam membantu arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan. Apa itu visi, Bapak Ibu? Nah, di sini visi adalah harapan ataupun cita-cita yang hendak diwujudkan oleh warga sekolah. Kira-kira bagaimana itu harapan itu, Bapak Ibu? Ini sedikit saya berikan gambar. Bisa kita bayangkan ibaratnya sebuah gunung, di mana gunung itu memiliki puncak yang sangat tinggi. Nah, bagaimana upaya kita untuk meraih puncak gunung tersebut? Itulah gambar daripada sebuah visi. Nah, tentu Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami gambaran sebuah visi itu adalah merupakan puncak dari sebuah gunung, tentu kita akan membuat upaya ataupun langkah-langkah. Itu yang disebut dengan misi. Di mana misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan bahwasanya untuk meraih puncak gunung itu yang cukup terjal, tentu Bapak Ibu kita akan melakukan berbagai hal. Misalnya gunung itu memiliki bebatuan ataupun bertebing-tebing. Ya tentunya untuk mencapai puncak gunung itu kita tidak mungkin cukup hanya melangkah tanpa membawa alat. Artinya di sana, Bapak Ibu, suatu saat di jalan yang terjadi itu, tentu kita harus memiliki alat, misalnya entah pancung ataupun tali untuk membantu kita melangkah menaiki puncak gunung tersebut. Nah, Bapak Ibu, itulah salah satu langkah-langkah ya yang harus kita laksanakan dalam mencapai sebuah visi. Bapak Ibu di sini bahwa pentingnya visi misi sekolah ada di sini 4 ya. Yang pertama, memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah dan menjadi tujuan yang dicita-citakan. Jadi arahannya harus jelas Bapak Ibu ya. Harus jelas, terutama kepada siswa
baik dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan. Maksudnya di sana adalah dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visinya. Nah, Bapak Ibu di sini pada nomor 2 ini penting kita pahami ya Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama kita tadi mengerahkan, sekarang harus ada upaya kita untuk meningkatkan. Bagaimana supaya peserta didik itu dan tujuan sekolah itu untuk kedepannya semakin terarah. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Maksudnya di sana adalah itu adalah menjadi salah satu dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Contoh Bapak Ibu, jika si anak itu sudah diberikan pembelajaran, kemudian diberikan evaluasi, tentu kita tidak cukup hanya di situ. Kita harus memberikan remedial bagi siswa yang tidak mampu untuk menerapkan KTM yang ditentukan oleh Bapak dan Ibu guru. Itu misalnya. Kemudian selain itu juga kita harus bisa membuat asesmen di setiap kelas masing-masing, di mana asesmen itu berguna untuk mengetahui ya di manakah minat ataupun bakat siswa di setiap kelas itu yang paling tinggi sesuai dengan mata pelajaran itu saja. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang keempat adalah membangun identitas. Maksudnya visi dan misi yang kuat akan menciptakan citra identitas sekolah khas dan dapat dikenali publik. Yang tentu Bapak Ibu, semua sekolah pasti ingin ya dikenal oleh publik. Publik itu maksudnya adalah masyarakat umum ataupun luar daerah. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu, walaupun sekolah kita di pedesaan, ini sangat penting sekali, yaitu membangun identitas. Terutama sekolah kita ini berada di pinggiran jalan pariwisata. Nah, bagaimana upaya kita Bapak Ibu untuk membangun identitas sekolah kita ini supaya dikenali publik? Yang pertama, mari kita benahi lingkungan sekolah kita ini. Yang kedua, ruangan kelas, mari kita tata dengan rapi seperti ruangan ini. Ini sudah cukup bagus Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, tetap kita melakukan tertib masuk, tertib belajar, dan tertib pulang. Dan pada waktu terang Bapak Ibu, selalu kita upayakan tetap menjaga anak-anak itu jangan sampai terjadi celaka ataupun sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini komponen visi dan misi ada 4. Yang mana komponen yang pertama adalah mengenai tujuan strategis. Tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Jadi Bapak Ibu, bahwa tujuan sekolah ini tidak hanya sekedar aja, tetapi memiliki tujuan jangka panjang. Ya. Nah, dalam melanjutkan tujuan jangka panjang ini, Bapak Ibu, di sini penting ya, kita harus membuat upaya-upaya yang lebih bagus supaya capaian untuk diberikan untuk kedepannya lebih bagus. Yang kedua adalah nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah itu mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di sekolah kita ini terdapat 2 jenis agama. Yaitu pertama adalah agama Katolik dan yang kedua adalah agama Protestan. Ya. Nah, sebagai anak yang beragama Bapak Ibu, ini penting sekali kita tanamkan kepada siswa-siswa juga
warga sekolah supaya benar-benar ya akhlaknya itu semakin ditingkatkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah landasan. Visi misi harus memberikan landasan yang kokoh, berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Bapak Ibu, ya. Tadi di sini sudah kita lihat bahwa komponen yang ketiga ini adalah tentang masa depan. Ya, dari segi akademik, semua Bapak Ibu sekarang sekolah kita ini umumnya sudah pada S1. Itu salah satu kelebihan dengan guru zaman dulu. Pada umumnya kita di sini sudah mahir dengan menggunakan IT. Kemudian selain itu ada juga Bapak Ibu di sini masih banyak memang honor. Ini yang sungguh memprihatinkan, sehingga keuangan ataupun ekonomi sebagian guru di sini masih sangat minim. Dan infrastruktur. Nah, kita ketahui bahwa infrastruktur di sekolah kita ini masih sedang-sedang saja, belum cukup memadai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana usaha itu? Mari kita lihat pada komponen yang keempat adalah keunikan. Bahwa visi misi sekolah sebaiknya itu menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dari negara-negara. Bapak Ibu, itu setiap instansi ya atau sekolah-sekolah visi misinya pasti sangat berbeda. Visi misi itu bisa tergantung sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, salah satu ciri khas kita di sekolah ini bahwa kita itu berada di pedesaan. Selain itu, sekolah kita ini berada di pinggiran jalan wisata. Selain itu, Bapak Ibu, ya, sekolah kita ini sangat dikelilingi oleh pohon-pohon yang hijau, sehingga wilayah sekolah kita ini boleh dikatakan sangat sejuk. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, dalam proses penyusunan visi dan misi, di sini ada 3 macam. Inilah yang sudah kita rencanakan. Dan yang paling penting yang harus kita pahami bersama, yaitu yang pertama adalah analisis. Pertama kita analisis dulu. Di mana analisis itu di sana terdapat nanti identifikasi kebutuhan kondisi dan tantangan. Ya, setiap kita melakukan usaha Bapak Ibu pasti ada ya kebutuhan yang kita perlukan. Tetapi untuk mencapai kebutuhan itu juga kita harus memperoleh tantangan. Kemudian yang kedua, ya, penyusunan visi dan misi adalah merumuskan cita-cita. Di mana merumuskan cita itu menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Kalau selama ini Bapak Ibu sekolah kita ini boleh dikatakan ya dalam rapor pendidikan ini akreditasi C, di sini kita menempatkan akreditasi itu untuk meraih akreditasi B. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Mari kita lebih sungguh-sungguh, ya, mari kita lebih sungguh-sungguh, ya, mengerjakan segala tugas-tugas yang diberikan oleh pihak terkait dari dinas, juga atasan, juga dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswi kita. Nah, yang selanjutnya penyusunan langkah ataupun strategis. Berdasarkan visi yang jelas, sekolah menyusun langkah ataupun strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Jadi langkah-langkah mirip seperti yang saya katakan tadi. Untuk meraih sebuah visi itu, untuk meraih puncak gunung itu, kita harus mempersiapkan alat-alat, termasuk misalnya tadi
pajak dan lain-lain sebagainya. Demikian juga untuk menuju visi sekolah kita ini, kita harus membuat, ya, kita harus menuju misi ataupun langkah-langkah strategis. Apa itu visi kita itu Bapak Ibu? Nanti akan tambah di sini. Nah, Bapak Ibu, di sini visi SD Negeri 09 1437 Utara yang telah kita tentukan adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, dan terakhir dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 4. Yang pertama, beriman. Nah, pada masa sekarang ini sudah kita ketahui Bapak Ibu, ya, bahwasanya berkurangnya pengawasan dari orang tua, juga pengawasan dari pihak sekolah, tentu iman anak itu akan berkurang karena situasi zaman sekarang yang sudah terlalu meluas, baik di bidang internet dan lain-lain sebagainya. Kemudian cerdas. Bagaimanakah usaha kita untuk mencerdaskan siswa itu Bapak Ibu? Ya tetap, mari kita benahi setiap kelas, ya, kita benahi, kita tuntut jangan itu. Kemudian berikan tugas, berikan kenalan. Jika ada yang malas, mari diperhatikan Bapak Ibu. Jika ada yang lambat, tolong diperhatikan, buat buku catatan di dalam catatan pribadi masing-masing Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang ketiga adalah terampil. Di setiap kelas pasti ada yang terampil, pasti ada yang terampil. Ada bakat tersendiri dari setiap anak itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita buat asesmen apa saja, baik berbentuk literasi. Dengan membuat literasi di sekolah, kita akan dapat menentukan apakah bakat dari setiap anak tersebut. Karena bakat itu adalah merupakan keterampilan seseorang yang tumbuh dari dirinya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah mandiri. Jika siswa itu sudah dapat mandiri, berarti siswa itu sudah cukup pengetahuan, cukup cerdas, imannya bagus, dan memiliki keterampilan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, misi SD Negeri 09 Kota 09 setelah 47 Kota di sini ada 3. Yang pertama, mari kita lihat menerapkan keimanan, ketakwaan melalui pengalaman belajar agama. Khusus Bapak, ya, yang mengajarkan agama di sekolah kita ini, supaya lebih memberikan perhatian yang Bapak Ibunya kepada siswa kita. Karena siswa kita di sekolah ini, ya, memiliki karakter yang berbeda. Ada karakter yang penurut, ada karakter yang imbesil ataupun dikir, ada karakter siswa yang lambat, ada pendiam dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu yang kedua, kita harus mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembinaan. Nah, sesuai dengan kaitan daripada item yang pertama, Bapak Ibu, bahwa untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembinaan itu, kita tidak boleh bermain-main. Mari kita gunakan waktu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah kita ini. Tepat masuk, tepat istirahat, tepat belajar, dan tepat pulang. Dan sebelum pembelajaran dimulai, setiap kali Bapak Ibu, mari kita tingkatkan literasi sesuai dengan literasi berbeda setiap hari. Kemudian yang ketiga, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasan, keusahaan, pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Nah, ini yang ketiga ini Bapak Ibu tergantung kepada Bapak dan Ibu guru di kelas masing-masing. Bagaimana mengarahkan anak didik itu supaya anak didik kita itu, ya,
terbiasa untuk melakukan kewirausahaan. Karena hal ini nanti akan menciptakan siapa itu dapat menjadi diri sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya di sini akan saya buat pertanyaan Bapak Ibu. Sudah cukup banyak tadi yang saya paparkan. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Ayo, saya ulangi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Ayo, Bapak Ibu. Nah, baiklah, saya ingin menerima kesulitan dari Bapak Ibu. Sekarang saya berikan waktu kepada Ibu Guru kelas 1. Silakan Bu, coba berikan tanggapannya. Ya baik Pak, untuk kesempatannya, menurut saya jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas, sekolah tidak akan memiliki identitas atau citra yang baik di mata publik karena siswanya tidak terarah atau peserta didiknya tidak terarah. Nah, itulah dampak jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Sekian dari saya Pak. Baik, kita berikan aplaus kepada Guru kelas 1. Cukup bagus responden dari Ibu Guru kelas 1. Sekarang coba berikan tanggapan Ibu Guru kelas 5. Oke baik, terima kasih Pak buat kesempatannya. Kalau berdasarkan menurut pendapat saya bahwa jika suatu pendidikan itu tidak memiliki visi dan misi, maka pendidikan tersebut tidak akan memiliki gambaran atau tujuan yang terarah bagi masa depan pendidikan tersebut. Jadi pada suatu sekolah atau pendidikan itu, bahwa pemimpin itu harus memiliki suatu visi dan misi yang jelas karena sudah memiliki visi, jadi kita menggunakan misi sebagai transportasi untuk mencapai suatu visi tersebut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Guru kelas 5. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, baik. Sekarang saya kembalikan pertanyaannya kepada Ibu Guru kelas 2. Coba Bu, silakan berikan tanggapan. Ya, terima kasih. Apabila dalam satu instansi ataupun sekolah tidak mempunyai visi dan misi, maka sekolah tersebut tidak punya langkah-langkah, tidak punya tujuan, sehingga apa yang kita harapkan dari lulusan SD tersebut tidak bisa seperti yang kita harapkan. Bisa dia mempunyai iman, tidak bisa cerdas, dan tidak bisa menjadi seorang anak yang mandiri. Ya, baiklah Bapak Ibu. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu Guru kelas 2. Iya, baik. Yang selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Guru kelas 3. Silakan Bu. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Jadi melalui pemaparan Bapak tadi tentang visi dan misi sekolah, jika saya ditanya apa yang akan terjadi jika visi dan misi sekolah itu tidak jelas? Menurut saya, jika visi dan misi sekolah itu tidak jelas, maka sekolah itu tidak punya status yang jelas juga, tidak punya arah, tidak punya tujuan, seperti sampan yang terombang-ambing oleh arus, tidak akan pernah mendarat ke pelabuhan. Nah, begitu juga dengan sekolah yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Sekolah itu tidak akan berkembang ke arah yang lebih baik dan tidak akan mengalami kemajuan, tidak memiliki masa depan yang baik. Sehingga peserta didik yang dihasilkan oleh sekolah tersebut mungkin akan kurang beriman, kurang terampil, kurang cerdas, bahkan tidak akan mandiri. Itulah menurut saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nah, Ibu Mawar ini yang terakhir. Coba Bu berikan masukan Bu. Ya, masukan dari saya itu, pendapat saya setuju dengan
pendapat Ibu Guru kelas 3 tadi, itu ibaratkan kapal tanpa nahkoda dan tanpa arah, tanpa tujuan. Jadi dia terombang-ambing. Jadi sekolah itu pun jika tidak ada visi dan misi yang jelas, dia terombang-ambing, tidak ada tujuan mengapa sekolah tersebut didirikan. Jadi tidak ada masa depan yang akan diraih oleh sekolah tersebut. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan, Bapak Ibu. Iya, baik. Cukup senang kita mendengarnya, Bapak Ibu. Ya, bahwasanya responden daripada Bapak dan Ibu seluruhnya sangat berkaitan. Ya. Berarti dengan penjelasan visi dan misi ini, Bapak dan Ibu sudah mulai paham apa itu visi dan misi di sekolah. Jadi memang ada baiknya Bapak Ibu bahwa jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas, otomatis sekolah kita itu tidak akan terang. Bahkan sulit untuk menciptakan siswa yang kreatif, yang inovatif, atau yang cerdas dan terampil. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan visi dan misi SD 091437 Utamula yang kita tetapkan, marilah kita pahami dan kita laksanakan dengan baik. Jadi baiklah Bapak Ibu, itulah untungnya kita memahami visi dan misi sekolah yang sudah kita tentukan. Kiranya untuk ke depan sekolah kita ini dapat terarah ke tujuan yang lebih jelas untuk ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah presentasi visi dan misi yang dapat saya sampaikan di SD 091437 Utamula. Kiranya dengan presentasi ini kita semuanya dapat lebih memahami apa itu pengertian visi dan misi. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita tingkatkan pengetahuan kita, semakin rajin kita memahaminya, supaya kita dapat mengembangkan mutu sekolah ini untuk kedepannya. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mari kita ucapkan horas 3 kali. 1, 2 ya. Horas, horas, horas. Sekian dan terima kasih.